Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Bihni dengan NIM 12106035. Dosen pengampu Ibu Bariyati SPD MPD, dan pemenuhan mata kuliah untuk ujian akhir semester pemahaman tingkah laku. Pada materi kali ini saya akan membawakan 3 judul materi atau pembahasan, yaitu yang pertama motif, motivasi, dan sugesti. Yang kedua perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Dan yang ketiga mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Baik, yang pertama yaitu motif, motivasi, dan sugesti. Apa itu motif? Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti bergerak atau to move. Karena itu, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Kemudian motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif pada individu sebagai hasil interaksi antara motif dengan suatu yang dihadapi, yang mendorong seseorang atau individu melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan yang ia inginkan. Dilanjutkan dengan sugesti, yaitu suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Kemudian lanjut dengan materi yang kedua, yaitu perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu dan bisa berkembang jika dilakukan beberapa latihan yang sifatnya terus-menerus. Kecerdasan ini akan memberikan motivasi pada individu untuk menjadikan orang lain dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup berarti dalam membina moralitas peserta didik, karena individu yang memiliki kecerdasan emosional akan sangat peka dengan keadaan sekitarnya. Kemudian kepribadian. Perkembangan kepribadian seseorang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu lingkungan, sekolah, dan terutama keluarga yang diberikan oleh orang tuanya saat masih kecil. Yang ketiga yaitu mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Mekanisme tingkah laku menurut behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan atau reinforcement dengan mengondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti ospek-ospek intrinsik, niat, motif, dan tekad, dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Pendekatan psikodinamika lebih terfokus pada aspek-aspek emosional kehidupan manusia daripada perilaku. Pendekatan psikodinamika banyak menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, khususnya pola asuh orang tua atau parenting, dan motif-motif yang tidak disadari terhadap perilaku. Pendekatan ini sekali lagi menekankan pada pengalaman baik
masa lalu maupun pendidikan dari orang tua. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video atau materi yang saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.